Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Yoga Nuari sebagai tutor bahasa Indonesia di kelas 12 paket C. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kritik sastra dan esai. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kritik sastra dan esai. Apa sih kritik sastra itu? Kritik sastra adalah sebuah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Para pengkritik sastra itu akan menganalisis sastra atau mungkin karya sastra yang dibacanya atau yang diamatinya tentang bagaimana baiknya, bagaimana buruknya dari karya tersebut. Tentunya secara objektif, artinya dengan jujur, ya apa adanya. Lalu ciri-ciri kritik sastra itu diantaranya yang pertama bersifat objektif, seperti yang barusan di pengertian. Objektif di sini adalah apa adanya, sesuai dengan kebenarannya. Ya, yang kedua bertujuan untuk membangun karya sastra yang dikritik. Jadi kalau misalnya memang dalam karya sastra yang dikritiknya itu memang masih banyak kekurangan, diharapkan dari kritik sastra ini dapat membangun atau mungkin memperbaiki kembali karya tersebut di kemudian hari. Yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Jadi dengan kritik sastra itu menjadi bahan evaluasi untuk pengarang. Ya, jadi bahan evaluasi memberikan masukan dari kritik sastra untuk para pengarang. Dan keempat, memberikan kritikan, bukan hanya memberikan kritikan, tapi juga berupa pujian. Jadi dalam kritik sastra ini tidak hanya mengkritik ya, dalam arti mengomentari negatif, tapi juga boleh juga berupa pujian. Kalau memang karyanya bagus, baik, ya boleh memberikan pujian. Ya, jadi dalam kritik sastra ini tidak hanya mengkritik negatif, tapi juga kritik positif seperti hanya pujian. Kalau memang bagus atau mungkin sangat luar biasa karya sastranya, boleh memberikan pujian. Prinsip penulisan kritik, ya, yang pertama, seorang kritikus wajib membaca karya sastra yang akan dikritik, ya, sampai kritikus tersebut mendapatkan gambaran tentang karya yang dibacanya. Yang kedua, seorang kritikus harus memiliki alat analisis yang akan digunakan dalam menilai karya sastra. Nah, alat di sini adalah pengetahuan, ya, ilmu yang dipunyanya untuk mengkritik sebuah karya sastra. Karena dalam menjadi pengkritik sastra, tentunya tidak sembarang orang ya harus punya pengetahuan dan ilmu yang mumpuni supaya yang diungkapkannya, yang dinilainya itu memang berbobot, ya, tidak asal bicara saja. Ini jelek, tapi tanpa punya landasan, ya. Karena seorang kritikus untuk menilai sesuatu bagus atau jeleknya tentunya punya landasan, ya. Landasan itu dari ilmu pengetahuannya tentang bidang sastra. Yang ketiga, seorang kritikus harus memiliki alasan atau argumen yang kuat atas penilaian yang diberikannya. Dari ilmu yang tadi dia punya atau alat yang dia punya, ya, dia punya argumen atau alasan kenapa karya tersebut bagus atau tidak, ya, punya landasan. Seorang kritikus dalam menyampaikan kritiknya harus dilandasi niat untuk membantu pencipta karya tersebut agar bisa berkarya lebih baik lagi. Ya, itu memang harus diniatkan oleh si kritikus. Ya, tentunya kalau misalnya Bapak Ibu semua di sini ingin menjadi kritikus sastra, ya tentunya harus punya niat dulu supaya kalian menjadi kritikus sastra bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun atau mungkin membantu para pencipta karya untuk berkarya lebih baik lagi, ya. Dan terakhir, seorang kritikus harus mampu mengungkapkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam karya tersebut supaya bisa dipahami oleh pembaca. Tentunya setiap karya tidak hanya ada mungkin kekurangannya saja, tentu mungkin ada nilai-nilai yang bisa diambil
dari karya tersebut, ya, nilai-nilai positif tentunya. Itu juga harus bisa diungkapkan supaya hasil yang diungkapkan itu berimbang antara kelemahan dan kelebihannya. Nah, ada fungsi dari kritik sastra. Pertama, untuk membina dan mengembangkan sastra. Ya, dengan ini dengan adanya kritik sastra diupayakan untuk membangun kekuatan dan kelemahan dari si pencipta karya, sebagai juga evaluasi alternatif dari orang lain untuk para penciptanya, supaya mungkin bisa terus berkembang. Ya. Yang kedua, pembinaan apresiasi sastra. Ya, dalam pembinaan ini kritikus berusaha untuk membantu para peminat karya agar dapat memahami sebuah karya sastra. Tentunya bila kritikus ini ingin punya tujuan untuk pembinaan apresiasi sastra, tentunya harus ada pembiasaan-pembiasaan dalam membaca suatu karya sastra. Ya. Yang selanjutnya, menunjang dan mengembangkan ilmu sastra. Ya, dalam hal ini kritik sastra merupakan wadah analisis karya sastra. Ya, ada analisis struktur cerita, gaya bahasa, dan teknik penceritaan. Ya, dari hal ini tentunya menganalisis tentang struktur-struktur cerita dari cerita yang dikritiknya, ya, supaya strukturnya dapat berkembang. Ya, kalau misalnya ada kekurangan dalam hal struktur ceritanya atau mungkin dalam pola ceritanya, bisa diperbaiki oleh si pencipta karya. Nah, contoh dari kritik sastra yang ditulis oleh Purwana Adi Saputra bisa kalian baca di sini. Ada judulnya Kebangkitan Tradisi Sastra Kaum Bersaru. Silahkan kalian boleh membacanya sebentar sekilas, atau mungkin bila nanti waktu tidak mencukupi boleh di pause dulu. Ya, silahkan. Oke. Ya, itu adalah kritik sastra. Oke, demikian materi kali ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terus belajar, terus semangat untuk menggapai ilmu, untuk menggapai masa depan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.